Dua pengeroyok Lurah Cipete Utara saat razia protokol kesehatan di kafe ditangkap polisi. Aksi demo lanjutan korban gusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta ricuh. Kebakaran melanda sebuah rumah pensiun di Baskiria, Rusia. Belasan orang meninggal dunia. Iya, halo selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Mirva Suri. Dan saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah penginapan di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Akibatnya 6 tamu yang menginap tewas terjebak kobaran api. Enam orang tamu Wisma Ambo tewas terjebak api dalam kebakaran di sebuah wisma di Kota Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Keenam korban ditemukan tewas terjebak api di pojok bagian belakang bangunan. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat besarnya kobaran api yang membakar bangunan, api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit. Di sebuah wisma ya, wisma Abu namanya, itu di Jalan Abu Hanifah di Tembilahan. Terbakar yang mengakibatkan ada 6 korban jiwa di sana. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan identitas 6 orang korban kebakaran di sebuah wisma Ambo di Jalan Abu Hanifah, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dari Tembilahan, Riau, Yusuf Marpaung, Anyus melaporkan. 3 pemotor tewas di lokasi akibat ditabrak truk diesel di Jalan Raya Desa Karangsentul, Pasuruan. Diduga truk mengalami remblong hingga supir tidak bisa mengendalikan laju truk. Kondisi hujan lebat dan remblong akibatkan supir tak bisa kendalikan laju truk. Truk alami oleng kemudian menghantam 3 pemotor di Jalan Raya Desa Karangsentul, Pasuruan. Akibat tabrakan ini, 3 pemotor tewas di tempat. Rata-rata korban mengalami luka serius di kepala dan sekujur tubuhnya usai adu moncong dengan truk kol diesel yang dikemudikan Anto, warga Pasarpan, Pasuruan. Ketiga korban dibawa ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk divisum, yakni Purwanto, warga Pasuruan, Erik Yopi Chandra, warga Malang, sementara 1 korban belum diketahui identitasnya. Menurut saksi mata, saat itu hujan deras disertai petir. Melaju kencang truk diesel dari arah Pasuruan menuju Pasarpan. Namun di lokasi kejadian, truk kol diesel tiba-tiba oleng dan menabrak 2 kendaraan. Mananya kan 2 itu motornya, nggak tahu dari mana. Oh, itu motor 2, Bu? Iya. Tapi truk itu dari utara? Waktu deras sama petir tuh tadi. Jadi petir sama itu jadi langsung enggak. Bersamaan berarti? Iya, bersamaan. Petugas Atlantas Polresta Pasuruan menjelaskan kecelakaan disebabkan karena truk diesel mengalami rem bermasalah hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraannya. Apalagi laju kendaraan cukup kencang. Karena hujan deras, dia berusaha mengerem, tapi ternyata remnya meletus atau blong. Ketika rem blong itu dia bingung dalam kondisi hujan, berusaha mengendalikan kemudi tapi tidak bisa, akhirnya kendaraan oleng ke kanan. Nah, ketika oleng ke kanan dari arah berlawanan ada 2 kendaraan, yang satu berboncengan, satunya tidak berboncengan. Tadi langsung terjadilah tumburan dari arah yang berlawanan depan, akhirnya berhenti nabrak pagar warga tadi.
Saat ini sopir truk diamankan di Mapolsek Gondang Wetan. Sementara bangkai kendaraan dibawa ke Pos Lantas sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga akibat hilang kendali, bus pariwisata yang membawa puluhan penumpang terjun ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan seluruh penumpang dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan. Satu unit bus pariwisata yang membawa puluhan penumpang rombongan karyawan kafe tujuan Bandung Pangandaran terjun ke jurang di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa dini hari. Bus tersebut nyaris masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter, namun tertahan akar pohon bambu sehingga badan bus tidak jatuh hingga ke dasar jurang. Akibat kejadian itu, bagian depan bus rusak terhantam pepohonan. Kanit Lantas Polsek Kadipaten Polresta Tasikmalaya, Ibtu Edi Suprayitno mengatakan kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena supir hilang kendali. Saat kejadian kondisi aspal licin dan jalan menurun tajam. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun banyak penumpang syok akibat kejadian itu. Puluhan penumpang selanjutnya dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan ke Pantai Pangandaran. Ini rombongan pariwisata dari Bandung menuju Pangandaran dan cuaca pada malam itu gerimis, licin dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan pada jalur yang benar karena medannya turun dan nikung. Pada saat itu direm ban posisi belok kanan, namun karena licin jadi kendaraan ini terus berjalan ke depan sehingga dengan pelan-pelan masuk jurang. Pak. Proses evakuasi bus masih berlangsung hingga Selasa siang. Petugas kesulitan mengevakuasi bus hingga menurunkan 3 unit mobil derek lantaran medan yang cukup curam. Sementara untuk mengurai arus lalu lintas yang sempat terganggu, polisi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan bersiaga di lokasi kejadian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang bayi yang baru dilahirkan dibunuh ibu kandungnya di Temanggung, Jawa Tengah. Bayi malang tersebut dibunuh karena diduga sang ibu malu punya anak di usianya yang tidak lagi muda. Beginilah kondisi bayi malang yang baru lahir dan dikubur di kebun warga di Temanggung, Jawa Tengah. Bayi yang baru dilahirkan tersebut diduga dibunuh oleh ibu kandungnya lantaran malu memiliki anak di usia tua. Pelaku berinisial P berusia 42 tahun, dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup. Warga tidak menyangka bahwa bayi yang dilahirkan itu merupakan anak pelaku. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui bahwa pelaku hamil. Bahkan suaminya sendiri pun tidak mengetahui tentang kehamilan pelaku. Nggak tahu, lagian kan jarang ketemu, soalnya akhir-akhir ini juga dia nggak keluar, je. Kata informasi yang saya terima itu sakit gitu. Berarti nggak nyangka Bu kalau ada tindakan itu dari pelaku ini? Wah, nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka kalau istilahnya Mbak Pon sampai ibaratnya senekat itu, je. Polsek Kedu Temanggung, Jawa Tengah telah menetapkan sang ibu bayi sebagai tersangka. Namun masih dirawat di Rumah Sakit Joyonegoro Temanggung untuk memulihkan kondisinya. Hasil penyidikan untuk keterlibatan dari suami sampai sekarang belum ditemukan, tetapi kita masih lakukan lagi pendalaman terhadap para saksi, ada tidaknya keterlibatan dari suami dalam perkara. Kasus pembunuhan bayi terjadi akhir pekan kemarin. Seorang ibu yang melahirkan di kandang kambing diduga membunuh bayinya sendiri usai dilahirkan. Kehamilan pelaku ternyata tidak diketahui suaminya. Sang suami justru membantu mengubur bayi malang itu di kebun belakang rumah. Karena mengira itu adalah jasad anak kambing yang baru lahir. Namun kejadian terkuak ketika warga protes karena suami pelaku mengubur bangkai di kebun yang akan menimbulkan bau busuk. Tak disangka ketika dibongkar kembali, ternyata yang dikubur adalah sesosok bayi. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Didik Dono Hartono, iNews, melaporkan. Tim gabungan Satreskrim dan Sabara Polres Palu menggerebek arena judi sabung ayam di samping Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah.
Ya, puluhan pelaku dibawa ke Polres Palu untuk diperiksa. Puluhan pelaku judi sabung ayam kocar-kacir saat polisi berpakaian preman menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di samping Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah. Polisi menangkap puluhan pelaku dan menyita peralatan judi sabung ayam serta sejumlah motor yang ditinggalkan pemiliknya di arena judi. Kami mengamankan beberapa orang terduga melaksanakan judi sabung ayam. Kita sudah membawa saksi-saksi atau beberapa orang ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Penggerebekan berdasarkan informasi masyarakat, di mana lokasi ini kerap dijadikan arena judi sabung ayam. Agar tak terulang, polisi membongkar lapak arena judi tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban kecelakaan di Desa Kalimacan, Sragen, Jawa Tengah. Korban ditemukan mengapung di Kali Cemoro, 2 km dari lokasi kecelakaan. Upaya penyisiran oleh tim gabungan berhasil mengevakuasi Pelda Eka Budi yang merupakan korban kecelakaan tertabrak kereta api berantas di Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Korban merupakan seorang anggota TNI yang mengalami kecelakaan bersama 2 anggota Polsek Kalijambe saat patroli gabungan pada Minggu 13 Desember. Kendaraan yang ditumpangi korban tertabrak kereta berantas. Pelda Eka terjatuh ke dalam kali dan sempat dinyatakan hilang. Selain seorang anggota TNI, 2 korban lainnya yang merupakan anggota polisi juga meninggal dunia. Jarak 1,3 km. Penemuan ditemukan pukul 09.30 dan alhamdulillah korban sudah bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit daerah Gemolong, Kabupaten Sragen. Tadi pertama kali ditemukan oleh siapa, Pak? Ya, pertama kali ditemukan. Tim dari Seorang vokalis band dikeroyok 5 petugas keamanan sebuah tempat hiburan malam di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pengeroyokan terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video, 5 orang petugas keamanan salah satu tempat hiburan malam memukili RG, seorang vokalis band di Plaza Cibubur, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi hari Minggu 6 Desember 2020. Pengeroyokan diduga terjadi lantaran kekesalan petugas keamanan Tiffany Club terhadap korban saat mengisi acara live musik. Pasca kejadian, 5 orang pelaku pengeroyokan berinisial YR, FK, OG, DN, dan DL telah ditahan aparat Polsek Pondok Gede. Ini tersebut tidak mengindahkan dari himbauan security tersebut. Akhirnya karena tidak diterima, dinasihati, akhirnya terjadilah keributan di mana korban tidak terima, langsung jadi ke perkelahian. Demikian. Ya, pelaku sudah diperiksa ya oleh Polsek Pondok Gede sebanyak 5 orang. Mereka sudah ditahan, dikenakan pasal 170. 5 tersangka terancam dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan, pengeroyokan terhadap orang secara bersama-sama dengan ancaman maksimal hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengeroyok Lurah Cipete Utara di sebuah kafe saat razia protokol kesehatan akhirnya ditangkap polisi. 2 tersangka yang merupakan ibu rumah tangga tersebut mengakui dalam pengaruh alkohol saat kejadian. Dua ibu rumah tangga berinisial RQ dan PK ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka adalah tersangka pengeroyokan terhadap Nur Cahya, Lurah Cipete Utara beberapa waktu lalu. RQ dan PK nekat mengeroyok Nur Cahya saat razia di sebuah kafe lantaran dalam pengaruh minuman keras. Inisialnya PK, ya. Tersangka pertama RQ.
Itu umurnya semuanya 22 tahun keduanya, pekerjaan ibu rumah tangga. Setelah diperiksa ternyata statusnya sebagai saksi, maksudnya dia ada di tempat tapi tidak ikut melakukan penganiayaan. Jadi sementara tersangkanya 2, tapi nanti kita bisa kembangkan lagi. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, Lurah Cipete Utara Nur Cahya dikeroyok saat razia protokol kesehatan di sebuah kafe 22 November lalu. Akibatnya, Nur Cahya mengalami lebam di wajah dan luka di tangan. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. 3 pekerja tambang emas ilegal tewas tertimbun longsor di Kalimantan Tengah. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.